Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di pelajaran matematika. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang mengenal bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai perkalian bentuk aljabar. Yang kita lanjut ke contoh ya, karena perkalian bentuk aljabar ini kita biasanya lebih belajar ke contoh-contoh soalnya. Yang pertama itu 5 dikali X. Ingat ya anak-anak, tanda titik ini itu bernilai dikali jadi tanda titik dalam matematika itu disebut perkalian. Jadi 5 dikali X hasilnya tentu 5X. Nah, contoh yang kedua, 7Y dikali 2X sama dengan 7 kali 2 tentunya 14XY. Ikuti saja ya penyebutnya, jadi hasilnya seperti itu. A dikali B dikali C A dikali B dikali A dikali C. A karena A nya ada 2 menjadi A kuadrat dikali B dikali C, atau bisa ditulis A kuadrat B C. Yang keempat, X dikali X dikali X dikali X menghasilkan X pangkat 4. Yang kelima, 2 dalam kurung 3X min 10. Gimana nih ngaliinnya? Jadi kalau bahasanya ibu itu perkalian pelangi, karena 2 kita kalikan dengan 3X menghasilkan 6X, lalu 2 dikali 10 hasilnya negatif 20 ya, karena 10-nya bernilai negatif, jadi 2-nya ngikut negatif. Hasilnya 6X min 20. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, karena dia 6 memiliki variabel X, sedangkan negatif 20 tidak memiliki variabel apapun atau disebut konstanta. Jadi dia tidak sejenis, maka hasilnya 6X min 20. Yang keenam, 5X dalam kurung 2A negatif 4B. Seperti yang contoh nomor 5 tadi ya, 5X kita kalikan 2A menghasilkan 10XA, lalu 5 dikali min 4B. 5 kali 4 20, X, B nya mengikuti saja ya. Ini tidak sejenis juga, jadi hasilnya ya seperti ini, tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, yang ketujuh, dan 2 dalam kurung 2X plus 8 dikali 5X min 6. Nah, tanda ini kan tidak ada pertambahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian ya, tidak ada tanda maksud ibu. Jadi tanda kurung ketemu tanda kurung itu disebut dengan perkalian. Sama aja, ini dalam kurung 2X ditambah 8 dikali dalam kurung 5X min 6. Jadi hasilnya perkalian pelangi juga, 2X dikali 5X menghasilkan 10X kuadrat, tapi bertahap ya, biar kita nggak salah, maksudnya biar kita nggak bingung. Lalu 2X dikali negatif 6
6 kali 2, 12x. Sudah ya, 2-nya sudah dikalikan semua. Lalu sekarang yang 8 dikali 5x berapa? Positif 40x. Lalu 8x dikali negatif 6, hasilnya negatif 48. 10x kuadrat tetap ya. Nah, ini sejenis karena memiliki variabel sama yaitu x. Negatif 12 ditambah 40, kita utang 12 dibayar 40 nih. Tentu hasilnya menjadi negatif 28 karena kita masih punya enggak deng, ini positif karena hutangnya sudah lunas. Negatif 28x min 48. 5x kuadrat ditambah 14x dikurang 24. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita sama-sama kita bagi 2 ya, supaya lebih kecil, hasilnya lebih sederhana. 10 dibagi 2 kan ini sama aja kita bagi 2 dan hasilnya 28 bagi 2 tetap 14 kan. Variabelnya tidak perlu dibagi ya. 48 dibagi 2 menjadi 24. Selanjutnya contoh yang ke-8. Dalam kurung 2y negatif 2 dikali dalam kurung 5y ditambah 5. Seperti perkalian yang tadi, 2y dikali 5y hasilnya 10y kuadrat ya. Lalu 2y dikali 5 positif 10y. Negatif 2 dikali 5y menghasilkan negatif 10y. Lalu negatif 2 dikali 5 menghasilkan negatif 10. 10y kuadrat dikurang 10. Ini variabel sejenis. Kita punya utang 10 nih, kita punya uang 10. Habis doang utang kita, jadi tidak perlu ditulis ya. Tinggal negatif 10-nya kita tulis di sini. Jadi hasilnya 10y kuadrat min 10. Kita sederhanakan, menghasilkan y kuadrat min 1. Jadi hasilnya segitu ya. Lalu contoh ke-9, maaf ya ibu salah nulis. 2x dalam kurung 2x min 3 pangkat 3. Nah tuh berapa hasilnya ya. Jadi 2x min 3 dikali 2x min 3 dikali 2x min 3. Nggak bisa tuh dikerjakan sekaligus, jadi kita kerjakan yang bagian ini dulu. Sama seperti tadi, kita pakai perkalian pelangi atau keong. 2x dikali 2x menghasilkan 4x kuadrat. 2x dikali 3 menghasilkan negatif 6x. Negatif 3 dikali 2x menghasilkan negatif 6x. Negatif 3 dikali negatif 3 menghasilkan positif 9. Nah, dari hasilnya tadi kita bisa sederhanakan karena ada yang sejenis. Negatif 6x dikurang 6x. Kita punya utang 6, kita utang lagi, tentu kan utang kita jadi tambah ya. Jadi hasilnya 4x kuadrat negatif 12x ditambah 9. Nah, baru kita kalikan lagi dengan 2x min 3. 4x kuadrat dikali 2x menghasilkan 4 kali 2, 8 ya. X-nya bertambah karena 2-nya memiliki variabel x, jadi x pangkat 3. Lalu 4x kita kalikan dengan negatif 3, menghasilkan min 12x kuadrat. Sudah selesai, selanjutnya kita yang ke 12x.
Negatif 12x dikali 2x menghasilkan negatif 12x kuadrat. Negatif 12 dikali negatif 3 menghasilkan positif 24x kuadrat. Setelah itu 9 belum. 12 kali min 3 hasilnya positif 36x. Selanjutnya 9 dikali 2x menghasilkan positif 18x. 9 dikali negatif 3 menjadi negatif 27. Hasilnya 8x pangkat 3. Ini yang sejenis. Tentang 12 dibayar 24 masih 12 ya nak ya. Ini salah. Kita hapus dulu. Ini positif positif 12x kuadrat. Ini juga ada yang sejenis. 36 ditambah 18x menghasilkan 1454x. Lalu negatif 27. Jadi hasil 2x min 3 dalam kurung 2x min 3 pangkat 3 itu hasilnya 8x pangkat 3 plus 12x kuadrat plus 54x min 27. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembagian bentuk aljabar. Dalam bilangan terdapat perkalian, pembagian, tambahan, dan kurang-kurangan ya. Begitupun dalam bentuk aljabar. Aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita tahap yang ke pembagian. Pembagian bentuk aljabar terbagi menjadi dua, yaitu ada yang tunggal dan ada yang tidak tunggal. Nah, kita bahas nih yang pertama dulu ya. Dikatakan tunggal karena tidak melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nih, kita ke contoh ya biar paham. 4xy dibagi 2y sama dengan, kita ubah ke peran ya. Jadi 4xy dibagi 2y. 4 dibagi 2 hasilnya 2, karena kan 2 kali 2 juga hasilnya 4. Lalu y dicoret, habis tinggal x, jadi hasilnya 2x. Oke. Ini hasilnya. Yang kedua, 2ab kuadrat dibagi 3ba sama dengan, kita ubah seperti yang contoh pertama, kita ubah dalam bentuk per. 2ab dikali b, 3 dikali b dikali a. Kita coret b-nya, kita coret karena cuma 1 ya. A-nya juga kita coret. 2 bagi 3 tetap ya 2/3b, karena b-nya tinggal sisa 1. Jadi hasilnya 2/3b. Yang ketiga, 16x kuadrat y pangkat 3 dibagi 8x kuadrat dikali z. 16x dikali x dikali y dikali y dikali y per 8 dikali x kali z. Hasilnya 16 dibagi 8, 2 ya, karena 8 kali 2 16. X nya kita coret, hasilnya menjadi y pangkat 3 per z. Atau nih, kita punya cara lain nih. X kuadrat tetap ditulis ya, kalau tadi kan ditulis satu-satu tuh ya. Kalau yang ini tetap sama, hasilnya 2. Ini juga sama-sama habis ya, karena 2
dikurang 2. Jadi pangkat itu kalau dalam pembagian dikurang. Jadi 2 dikurang 2 habis kan. X-nya sudah habis, tinggal Y pangkat 3 per Z. Sekarang contoh pembagian tak tunggal yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Yang contoh pertama, 4x kuadrat ditambah 8x dibagi 2x sama dengan 2x. Kita bentuk seperti ini ya, 2x dibagi 4x kuadrat ditambah 8x. Jadi 2x nya ini 4x kuadratnya kita bagi dengan 2x, berarti kan 4x kuadrat dibagi 2x. 4 dibagi 2 masih 2, atau 2 kali 2 kan 4 ya. X coret ini sama aja 2 dikurang 1 ya, karena pangkatnya 1. Jika pembagian itu pangkatnya dikurang, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Jadi 2 dikurang 1 masih 2x. Kita tulis di sini 2x. 2 dikali, kalau ke bawah itu kita kali, kalau ke ini kita bagi. Jadi 2 kali 2 itu menghasilkan 4x kuadrat. Kita kurang 4x dikurang 4x kuadrat, tentunya habis ya. 8x kita turunkan, 8x 2 dikali 8x dibagi 2x, karena 8 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4 ya kan. 4 kali 2 8. X dibagi X habis, berarti hanya menyisakan angka 4 saja dan bernilai positif. Kita tulis plus 4. Lalu kita turunkan 4 dikali 2x, 8x habis 0. Jadi jawaban 4x kuadrat ditambah 8x dibagi 2x menghasilkan 2x plus 4. Oke, sekarang contoh kedua ya. X kuadrat min 5x ditambah 6 dibagi x min 2. Seperti tadi contoh yang pertama, kita bentuk seperti ini ya. Yang pertama kita baginya x kuadrat dengan x, berarti x kuadrat dibagi x berapa nak? Hasilnya adalah x, karena 2 dikurang pangkat 1, hasilnya yaitu 1. Hasilnya kita tulis di atas, x dikali x menghasilkan x kuadrat. Lalu x kuadrat dikali dengan negatif 2 ya, jadi menghasilkan min 2x. Kita kurangkan, ini habis ya tentunya, menghasilkan negatif 5. Kita kurangkan dengan negatif 5x ya, kita kurangkan dengan negatif 2x, sama aja. Negatif 5x ditambah 2x, kita punya utang 5, baru dibayar 2, tentunya kita masih punya utang negatif 3x ditambah 6. Selanjutnya negatif 3x, berarti negatif 3x dibagi x menghasilkan berapa? Ini kan habis ya, x dibagi x
min 3 dibagi 1 sama aja kan dia memiliki koefisien 1. Hasilnya adalah min 3. Kita tulis negatifnya di atas, kita kali ya ke X, negatif 3X. Selanjutnya yang 3X dikali dengan 2 menghasilkan negatif 6. Kita kurang utang 3 dibayar 3X ya, karena negatif ketemu negatif hasilnya positif seperti yang 5X tadi ya. Jadi hasilnya 0 karena kita punya duit nih 6.000 atau 6 ya. Maaf, Ibu salah, ternyata ini negatif 3 dikali negatif 2 ya. Jadi hasilnya positif. Hasilnya adalah 0 karena nih 6 dikurang 6 hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah X min 3. Ibu ingatkan lagi, jadi pembagian tak tunggal itu pembagian yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan seperti contoh-contoh yang sudah Ibu kasih tadi ya. Ada tugas ya, tugas pertama dan kedua itu yang ini tentang perkalian, terus yang ini tentang pembagian. Kerjakan ya, lalu dikumpulkan ke Ibu via Japri. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.